Tapi juga kami berinisiatif dari pemeriksaan kami ini, kemudian kami berikan data kepada penegak hukum. Selain itu, kami juga telah menerima ya, hasil klasifikasi data SPPG berdasarkan kertas kerja audit dari kejaksaan. Ya. Ini ada daftarnya semua. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Ada 16.482 yang diperiksa. Dan sejauh ini kita sedang memeriksa lebih dalam. Dari 16.482 tadi ada 5.355. Itu kemudian kategori-kategori, ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan gitu, ada 5.000, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah ini kita periksa lebih dalam lagi. Apakah dalam kertas kerja audit dari kejaksaan ini kemudian ada dapur-dapur yang secara mens rea itu kemudian berniat untuk nyuri, ngentit atau ngambil duit. Ya. Ini semua akan kita bereskan. Bagi dapur-dapur yang melanggar, ada kemarin kita umumkan 800 sekian kita suspend. Itu bukan hanya dapurnya kita suspend, tapi juga adalah SPPG atau kepala dapurnya juga akan kami berikan teguran, peringatan, dan bila memang ada indikasi-indikasi niat untuk tindak pidana korupsi, nyuri, nyolong, ngentit, maka kita akan langsung copot dan kemudian kita usulkan pemecatan di Badan Kepegawaian Nasional. Nanti kami akan umumkan beberapa hasil pemeriksaan kami, baik itu dapur, baik itu mitra, baik itu juga kepala SPPG. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan pada siang hari ini. Ada pertanyaan? Ya, itu tuh yang mana aja. Ya, silakan. Ya. Selamat sore, Mas Dan dan wakil kepala bagian lainnya. Nama saya Ismail dari Tribunnews.com. Yang pertama saya ingin menanya apakah terkait tadi temuan tadi, apakah ada afiliasi dari yang tadi dapur pemilik virtual akun yang diduga bermasalah ini dengan pejabat-pejabat petinggi BNN lama yang sedang bermasalah atau terseret hukum seperti itu. Terus yang kedua juga saya ingin menanyakan tentang statement Bapak yang sempat menyatakan bahwa tidak boleh adanya menggunakan bahan subsidi di dapur SPPG ini. Apakah sudah ada surat edaran atau arahan khusus kepada SPPG di daerah? Karena berdasarkan temuan katanya masih ada yang masih memakai minyak kita. Ya. Demikian Mas. Ini langsung saya jawab atau saya langsung aja? Jadi kami menduga, ini namanya dugaan, tentu saja pembuktiannya ada pada penegak hukum. Kami menduga kenapa uang bisa ke rekening di mana dapur itu rekeningnya double atau dapur itu belum beroperasi. Kami menduga ada oknum terdahulu di dalam BGN yang kemudian mengirimkan itu. Apa motivasi dan lain-lainnya kami sedang berjalan. Apakah misalnya ya tentu saja ada dua ini motivasinya, motivasi mens rea kejahatan atau yang satunya. Kalau mens rea kejahatan mungkin dia niat mau nyuri misalnya. Atau bisa jadi misalnya kami menduga ini yang katakanlah dugaan yang bukan pelanggaran pencurian atau tindak pidana korupsi adalah dia hanya ingin ngirim ke banyak rekening supaya kelihatan serapan anggarannya tinggi. Jadi anggarannya terserap banyak gitu, jadi kemudian serapan di BG-nya tinggi sehingga supaya ada dicek itu kira-kira serapan tinggi itu adalah sama dengan prestasi yang baik dari sebuah lembaga. Itu kami sedang mendalami ini ya. Dan manakala ada indikasi mens rea, ada indikasi niat jahat untuk nyuri, ngentit atau nyolong tadi, maka ini kita serahkan kepada penegak hukum. Kemudian terkait bahan subsidi, ya kita kirim surat edaran dan clear ya di peraturan sebetulnya yang lalu-lalu juga sudah dikasih tahu. Maka ada kemungkinan kita sedang ingin menginvestigasi dapur-dapur yang menggunakan
bahan subsidi tadi selisihnya dikembalikan ke kas negara. Jadi misalnya dia tadinya harusnya beli minyak goreng biasa, tapi dia beli minyak goreng kita, kan harganya selisih. Nah selisih dikali berapa dia pakai, itu ada kemungkinan sesuai dengan hasil investigasi kita, nanti kita minta untuk kembalikan ke kas negara. Ya silakan di belakang. Nanti baru atau mbaknya dulu deh boleh. Ya, Mas Dan. Ya. Oke. Next dari sebuah TV Mas Dan ada 2 pertanyaan. Selamat sore pimpinannya, pimpin sekalian. Mungkin pertama terkait dengan tadi 414 SPPG yang telah disisir dengan hasil 311 miliar something yang sudah berhasil dikembalikan ke kas negara. Ya. Kalau boleh tahu Mas, adakah data mengenai penyisiran ini di wilayah mana saja yang mungkin terbanyak mungkin ataupun yang di luar Pulau Jawa yang hasil penyisiran ini? Ini pertama. Kemudian juga yang kedua soal mungkin kebetulan karena pimpinan BGN ada di momen ini, mungkin boleh minta tanggapan Mas Dar terkait dengan putusan MK itu terkait pemisahan anggaran pendidikan dan juga MDG begitu bisa paling lama 2 tahun sejak putusan itu. Ya. Tentu saja ada wilayah di mana, tapi mungkin tidak bisa kami share karena ini kan asas praduga tak bersalah, jadi harus tetap diperiksa dulu. Tapi yang jelas ini adalah uang rakyat, uang negara, dan kita kembalikan ke kas negara. Sambil kemudian kita dalami itu tadi apakah ada mensreanya, ada niat jahatnya atau tidak, seterusnya. Jadi kami tidak bisa memberikan, barangkali nanti kalau siapa dapur yang mana itu nanti penegak hukum manakala ada ditemukan indikasi itu ditemukan terbukti, nah itu baru nanti penegak hukum yang akan menyampaikan. Kalau dari kami ini asas praduga tak bersalah, intinya kami memberikan informasi seluas-luasnya. Terkait keputusan MK, kami adalah lembaga pemerintah operasional, ya kami melaksanakan operasional. Tentu saja kami akan melaksanakan apapun keputusan yang menjadi keputusan dari negara, kebijakan dari pemerintah. Tentu saja ini nanti akan dibarengi atau akan dilanjutkan dengan kebijakan oleh pemerintah, apakah itu Kementerian Keuangan, Badan Anggaran dan seterusnya. Kami Badan Gizi Nasional adalah lembaga di tingkat operasional dan kami akan melaksanakan apapun tugas dengan anggaran seperti apa dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu penjelasan terkait MK. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.